Selamat datang di Rajut Asa. Hai Prajut, senang sekali hari ini dapat tamu, Maestro Ananda Soekarlan dan juga Mariska Setiawan. Kita akan membahas beberapa hal tentang idealisme yang mereka punya dan juga rangkaian konser tur Rapsodia Nusantara di beberapa situs-situs bersejarah di seluruh Indonesia. Nah, siapa itu Ananda Soekarlan, apa itu idealismenya, apa itu cita-citanya, akan kita bahas setelah ini. Oke, welcome Mas Ananda, Mar. Halo. Ketemu lagi. Halo, apa kabar? Nah, ini aku nih kepingin cerita banyak nih tentang Mas Ananda sama Prajut nih. Kira-kira saya sudah kenal Mas Ananda cukup lama ya Mas ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Mas Ananda ini separuh hidupnya kan dihabiskan di Spanyol, separuh lagi di Indonesia ya. Nah, yang membuat Mas Ananda dari Spanyol udah enak-enak punya karir sebagai musisi, kenapa kok mau pulang ke Indonesia dan berkarya di sini, Mas? Iya, sebenarnya karena mungkin kita kan selalu pengen cari hidup yang mapan ya. Iya. Nah ini kalau udah terlalu mapan juga udah nggak enak, gitu loh. Cari challenge. Cari challenge ya? Challenge, dan di Indonesia itu kan masih sebenarnya untuk musik klasik bisa dibilang ini tanah yang masih perawan ya. Iya. Gitu. Nah itu yang saya bingung, di Spanyol kan orang lebih punya apresiasi ya, lebih mengerti, lebih dewasa seleranya. Tapi mereka terikat dengan tradisi. Mereka terikat dengan tradisi. Artinya kalau kita bikin program konser itu harus begini. Kalau bikin satu pembaruan nanti, oh ini apa terlalu kontroversial atau ini nanti penontonnya nggak suka segala macam. Kalau di sini tuh kita nggak terikat apa-apa. Kita musik klasik itu bukan tradisi kita. Karena masih belum ada sih. Karena masih belum ada. Karena betul, masih ya? belum ada. Dan selain itu saya juga pengen belajar dari Eropa, bukan hanya Spanyol, bukan belajar apa yang telah mereka lakukan, tapi apa yang tidak mereka lakukan. Maksudnya gimana tuh Mas? Apa yang tidak mereka lakukan? Jadi sebenarnya bukan keberhasilan mereka, tapi juga kegagalan ya. Untuk melihat apa ini bisa diterapkan di Indonesia, programming yang lebih out of the box, programming yang nggak programming yang nggak baku, gitu. Karena emang musik klasik di Indonesia kan, ya tadi saya bilang karena nggak ada tradisi yang jadi foundationnya itu kan. Jadi kita sebenarnya mau nerima apa aja. Dan kemudian tentu aja musik klasik Indonesia itu kan kita ngambil dari kekayaan yang ada di Indonesia kan. Sama seperti dulu Franz Liszt ngambil dari musik rakyat Hongaria, jadi Hungarian Rhapsodies. Nah, kalau saya kan dengan Rapsodia Nusantara di Indonesia. Nah, itu saya nggak bisa cuma asal jiplak dari Franz Liszt aja. Oh, jadi motifnya seperti ini, lagu aslinya seperti ini, terus saya bikin seperti ini. Memang instrumennya sama, piano, biola, orkes, segala macam. Tapi kan kita hidupnya udah 200 tahun sesudah Franz Liszt. Jadi maksudnya Mas Ananda ini mengambil belajar dari cara berpikirnya maestro-maestro di luar sana. Benar. Lalu diterapkan untuk menceritakan budaya di Indonesia ya. Benar. Seperti yang Mariska cerita tempo hari ya, bagaimana musik klasik itu dikelilingi oleh sejarah dan budaya. Dan untuk bisa berkarya dengan baik harus mengerti konteks itu ya, yang kemarin kamu omongin ya. Tapi kemudian, motong dulu. Untuk mengerti konteks, karena kita ingin break the rule. Oke. Untuk bisa break the rule, kita harus ngerti itu rule-nya kayak apa. Iya. Rule-nya kenapa diciptakan? Kenapa kalau ada jalan verboden itu harus verboden? Gitu. Kita nggak bisa asal break the rule. Oh ini verboden, tapi saya pengen masuk aja ke jalan itu, ya ketabrak. Lah, pertanyaan saya begini Mas. Saya tuh sering punya satu pendapat ya. Ini mungkin salah kalau dengar ceritanya Mas ini. Pendapat saya dulu, musik klasik itu musik yang sesuai pakem. Jadi sudah ada aturannya, ya seperti itu. Kalau kita belajar tuh musiknya seperti itu gitu. Kalau jazz oke, bisa improv, bisa dianu. Kalau musik klasik itu break the rule-nya gimana? Itu yang aku nggak paham. Kalau aku rasa sih kata-kata barusan musik klasik itu pakem, ada rules-nya yang sudah existing sebelumnya. Itu aku rasa kita adalah miskonsepsi orang yang paling besar tentang musik klasik sebagai era. Maksudnya musik klasik yang sudah ada memang sudah ada rules-nya. Tapi musik klasik kan sebenarnya masih ada musik klasik modern yang sampai hari ini tetap diciptakan dengan rules yang lebih relevan dengan kita punya sekarang. Iya, bisa juga gitu. Tapi juga kadang-kadang rules tuh kita banyak orang yang bikin-bikin ya. Artinya banyak kaum akademisi yang mikir bahwa kalau komponisnya begini ya harus dikerjakan persis seperti apa yang ditulis oleh komponisnya, karena kita banyak yang udah nggak bisa hubungin komponisnya lagi karena udah meninggal kan.
Lain kalau misalnya Mariska mau nyanyi sama saya, nyanyi aja saya yang ngiringin gitu. Iya. Itu jujur aja satu hal yang aku juga baru tahu setelah aku kerja sebagai penyanyi. Karena selama ini waktu belajar, mesti mikirnya Mozart waktu itu pengennya lagunya dinyanyiin kayak gimana ya. Pokoknya harus kayak beginilah. Jiplak aja yang di YouTube semua orang udah nyanyi kayak begitu, ya udah pakemnya kayak gitu. Kalau kita keluar dari situ kayaknya berdosa gitu. Tapi waktu aku kenal sama Mas Ananda dan aku kerja dengan beliau, ini merasakan kerja sama komposer yang masih hidup. Di mana komposer ini punya HP, bisa di WhatsApp gitu kan. Jadi aku tanya aja, ini bagian ini kalau aku beginiin gimana? Beginiin gimana? Awalnya cuman penasaran, tapi ternyata responnya Mas Ananda malah, oh ya udah, suka-suka aja, maksudnya interpretasi kamu gimana? Dan ternyata komposer ternyata seneng kan kalau kita tuh nggak gitu juga, artinya aku percaya sama kamu. Tapi ada musikus yang ngawur, emang yang oh karena ini susah aku bikinnya gini aja. Itu beda. Oh, jadi kita lihat-lihat juga gitu loh, siapa yang kita percayain, siapa yang ada pianis yang Pak ini terlalu sulit, saya bikin gini aja ya. Kalau itu ya enggak gitu loh. Jangan karena ketabrak dengan teknik yang limited terus jadi dirubah-rubah. Enggak, ini yang tekniknya udah mapan, yang pengetahuannya luas. Jadi bisa ngelihat musik itu dari berbagai sudut pandang gitu. Sebenarnya komponis itu adalah orang yang paling nggak ngerti musiknya sendiri. Kok bisa begitu? Karena kita melihat musik kita itu hanya dari satu sudut pandang. Kita yang bikin. Saya yang bikin misalnya. Saya mikirnya musiknya ya hanya bisa bunyinya seperti itu. Begitu udah kelar, kan musikus kan mempelajarinya dari nol kan. Jadi mereka lihat dulu, ini bagaimana sih, ini begini. Jadi mereka mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Dan kalau mereka pinter, mereka ini nggak jalan kalau begini, ini harusnya begini, ini begini gitu loh. Jadi sebuah musik itu diciptakan itu perlu ada interpretasinya ya? Perlu banget. Dan kita tuh beda dengan ini, lukisan misalnya. Pelukis itu begitu ngelukis langsung dilempar ke publik kan. Dia nggak butuh perantara. Jadi dia langsung berkomunikasi dengan publik. Komponis itu nggak gitu. Dia butuh seorang perantara dan itu kerugian dan keuntungan kita. Kerugiannya kalau perantara itu bego. Ya itu tadi saya bilang, aduh ini musiknya susah, jadi aku bisanya begini aja. Jadi musiknya jadi lebih jelek dari yang saya bayangkan. Tapi sering juga musik saya jadinya lebih bagus dan lebih punya sudut pandang yang lain yang kami para komponis nggak lihat itu. Gitu. Dan ini kejadiannya ya karena ya Mariska kerja sama saya, tapi saya juga dulu kerja dengan sampai sekarang juga kerja dengan komponis-komponis yang lain yang juga masih hidup kan. Dan mereka semua begitu. Jadi mereka semua butuh performer yang bisa menginterpretasikan itu dengan baik ya? Iya. Jadi yang kita berikan itu hanya sekitar 60-70% dari musiknya. 30-40% lainnya itu dari interpreter yang intelligent, artistically intelligent, dan kreatif. Kita butuh kreativitas. Nah Mas, saya ini paling tertarik dengan yang Mas cerita tentang Rapsodia Nusantara ya. Bisa cerita sedikit nggak Mas? Rapsodia Nusantara itu apa? Rapsodia Nusantara itu, ya saya dapatnya dari Franz Liszt itu. Franz Liszt di abad 19 bikin Hungarian Rhapsodies, yang kalau itu lihat Tom and Jerry pasti itu ada Hungarian Rhapsody itu. Jadi dia ngambil dia keliling seluruh Hungaria untuk nyatet, waktu itu belum bisa ngerekamnya, nyatet lagu-lagu daerah, terus kemudian dia kemas jadi karya piano yang virtuosik. Nah ini saya juga gitu, tapi saya nggak perlu keliling karena dokumentasinya udah ada, walaupun dokumentasinya itu yang bikin orang Belanda gitu. Kita sendiri tuh belum punya dokumentasi yang komplit, dan ini saya udah ngomong ke Mas Menteri soal ini. Nah terus dari situ saya bikin karya-karya piano, jadi para pianis kita itu punya material untuk main di konser-konser mereka, terutama kalau di luar negeri, untuk menunjukkan identitas kita. Jadi waktu Mas tadi bilang bahan-bahan yang sudah tersedia tapi belum komplit ya, itu cerita apa seperti apa bahan itu? Cerita sejarah, budaya? Melodinya, kadang-kadang ritme numbuk padi di Sulawesi sama di Jawa beda. Dan itu ritme nggak ada di Eropa, dan itu memperkaya musik klasik di seluruh dunia karena kita jadi dapat ritme-ritme yang baru, motif-motif yang baru. Jadi yang mempengaruhi musik Rapsodia Nusantara tadi itu bukan hanya musik-musik daerah saja ya, tapi ada unsur-unsur lainnya kayak ritme menumbuk padi. Itu musik kan? Iya, tapi maksudnya jadi bukan hanya melodi, tapi melodi, ritme, harmoni. Gitu. Oke. Nah ini saya barusan tahu ini. Nah, Rapsodia Nusantara totalnya ada berapa Mas sekarang?
Sampai sekarang 32,5. 32,5 ya? Sebelum pandemi itu ada sebelum pandemi itu ada 27. Iya. Jadi saya mulai bikin sejak tahun 2005. Jadi sekitar 1 tahun tuh saya bikin 2 sampai 3. Iya. Ya. Tapi sejak ada pandemi karena saya nganggur. Iya. Jadi ya udah saya bikin aja tiap berapa hari lu jadi satu menjadi satu gitu. Jadi sejak pandemi itu saya mulai nganggur di rumah tuh bulan Maret. Selama 4 bulan tuh saya dapat 5. Waduh. Ya 27, 28, 29, 30, 31, 32, 6. 32,5. Iya, 6,5. 6,5. Oh. Nah, ini saya yang penasaran nih, Mariska ini sebagai seorang musisi klasik ya, sebagai seorang soprano kan otomatis juga menyanyikan karya-karya komponis lainnya. Yang membuat karya Mas Ananda ini berbeda apa? Buat aku Susah. aku mau ngomong gitu cuman takut nggak di hire lagi. Nggak tahu dicubit. Takut dicubit jadi Wah ini range-nya. Kita nyubit aja. memang susah sih. Emang susah sih. Tapi lebih dari itu, susah itu bukan secara teknik. Bukan secara teknik itu sangat virtuosik atau gimana. Memang ada lagu-lagunya Mas Ananda yang sangat virtuosik ada. Tapi buat aku yang sulit itu adalah dari interpretasinya sih. Karena nuansa yang dihasilkan sama lagu-lagunya Mas Ananda itu aku nggak pernah nemu di lagu-lagu lain yang pernah aku nyanyikan sebelumnya. Soalnya aku bayangin ya, ini kalau musik klasik ya, didominasi oleh orang-orang barat. Mindset yang sangat barat sekali. Pada waktu masuk ke dunia di Indonesia, di negara timur, lalu berusaha infuse budaya itu ke dalam musik ini ya, dengan Rapsodia Nusantaranya tadi, pasti banyak unsur-unsur yang sangat berbeda karena worldview-nya kan totally berbeda ya. Nah itu antara barat dan timur. Nggak bisa diterapkan apa yang kita pelajarin di konservatori diterapkan di sini mentah-mentah gitu aja. Contohnya, ini kan saya bikin musik dari bahasa Indonesia kan. Ya tentu aja bahasa Indonesia aksennya aja udah beda. Ada flavornya sendiri gitu. Kalau kita belajar di konservatori ada misalnya iambic pentameter kayak Shakespeare misalnya bilang if music be the food of love, play on. Jadi if music be the food of love itu kan 5 itu selalu begitu. Iya. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu kan kita ngomong misalnya dalam doaku subuh ini kau menjelma langit yang semalaman tak memejamkan mata, yang meluas bening siap menerima cahaya pertama. Itu aksennya tuh teratur. Berbeda. Penekanannya tuh beda. Jadi flavor bahasanya tuh, rasa bahasanya tuh beda. Jadi kan apa yang ilmu yang dipelajari yang relevan dengan komunitas di sana beda kan, nggak bisa dibawa ke sini. Nah berarti, is it safe to say kalau misalnya dengan budaya dengan Rapsodia Nusantara ini Mas Ananda berusaha menciptakan budaya Indonesia modern? Benar. Soalnya kalau saya lihat kan budaya itu kalau orang ngomong ya tradisi Indonesia, bayangannya itu kan yang sudah zaman-zaman dulu gitu ya, dinyanyikan di kampung gitu kan. Lalu kalau kita melihat yang tariannya masih begitu, tapi dengan Rapsodia Nusantara ini Mas Ananda sedang menciptakan sebuah budaya yang asli Indonesia tapi modern. Iya, itu sebenarnya bukannya saya berusaha gitu. Ya memang bisanya cuma gitu. Soalnya ya tadi saya bilang bahasnya gitu, nggak mungkin kita pakai teori pembuatan musikalisasi dengan puisinya Shakespeare atau dengan puisi bahasa Spanyol atau whatever dengan bahasa Indonesia. Itunya struktur kalimatnya aja udah beda, fonetiknya udah beda. Lah pertanyaan saya begini Mas, pada saat Mas Ananda ini memasukkan budaya-budaya Indonesia ke dalam musik yang nuansanya barat, itu mengkhianati kaidah atau mengkhianati tradisi nggak sih? Apakah Mas ini sedang melestarikan budaya atau mengobrak-abrik seni budaya Mas? Sekarang gini, yang bikin tradisi itu siapa? Yang bikin hukum-hukumnya itu siapa? Kadang-kadang yang bikin hukum-hukum pakem-pakem di musik klasik itu justru bukan Mozart, Beethoven segala macam, tapi para akademisi sesudah mereka. Dan kemudian mereka bilang gini, kalau zaman Bach itu kan pianonya tuh kan masih piano zaman dulu, pianonya masih jelek, masih yang namanya harpsichord itu yang bunyinya twang 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 gitu kan. Jadi kalau mau otentik kita mesti main musiknya Bach juga bunyinya yang jelek-jelek, yang twang gitu. Nggak bisa pakai piano sekarang. Piano kita sekarang udah bagus. Dulu Bach dan semua komponis juga selalu gini, kita tuh kalau bikin musik itu tahapannya 3.
pertama apa yang ada di kepala, terus kemudian apa yang kita tulis, tapi kemudian kan kita tahu, misalnya pianis tuh jarinya cuma 10. Kadang-kadang kita dengar akord yang mesti dimainin oleh 12 jari. Ya berarti kita harus kompromi dong. Betul. Terus kadang-kadang saya bikin lagu yang ternyata notnya sampai wah gitu yang tinggi banget, yang saya tahu siapapun nggak bisa nyanyi itu. Ataupun kalau ada yang nyanyi jendela-jendela bakal pecah gitu kan. Jadi itu harus saya turunkan kan. Jadi itu ada satu kompromi dan itulah di mana teknik komposisi mulai datang. Yaitu kita harus bisa bikin karya itu kompromis dengan manusia dengan 10 jari atau dengan range suara yang segini, tapi nggak boleh menurunkan mutunya. Karena apa yang ada di kepala kita, tahapannya adalah yaitu kemudian berkompromi dengan keterbatasan yang buat saya itu bukan keterbatasan tapi justru kelebihannya ya, karena limit segala yang membatasi kita tuh justru bikin kita jadi lebih artistik, lebih merdeka ya. Tapi pertanyaan saya itu begini Mas, kan banyak orang tuh merasa begini ya, kalau saya mau jadi Indonesia nggak boleh ke barat-baratan. Kan banyak orang berpendapat seperti itu di Indonesia. Nah sekarang Mas Ananda mengambil sesuatu budaya yang asli Indonesia, lalu dibikin ke dalam satu hal yang seakan dalam tanda kutip ke barat-baratan. Tapi zaman sekarang tuh barat timur, orang sekarang kita kalau mau ngobrol sama teman kita yang di New York tuh detik yang sama kita bisa ngobrol. Sekarang mana ada barat dan timur sih? Maksudnya apa pendapat Mas Ananda tentang pelestarian budaya? Pengertian dari pelestarian budaya itu sebatas apa sih Mas? Soalnya kalau untuk saya pribadi yang Mas lakukan ini melestarikan budaya dengan memberikan flavor yang baru kan? Begitu loh. Saya ini soal pelestarian budaya itu saya cocok dengan Dirjen Kebudayaan yang sekarang Pak Hilmar Farid. Pak Hilmar Farid ya. Karena tahun 2017 itu beliau tuh salah satu pencetusnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jadi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu nomor 5 tahun 2017. Dan itu saya senangnya itu adalah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, bukan pelestarian kebudayaan. Jadi kebudayaan itu harus dimajukan dengan cara bukan hanya dilestarikan, dibekuin, kayak dimasukin lemari es gitu, bukan. Tapi itu harus dimanfaatkan dan harus bisa dipakai untuk budaya-budaya baru yang kemudian menjadikan budaya itu jadi hidup. Kalau musik daerah itu seperti itu aja, terus jadi kita misalnya datang ke suku Kaili yang di Sulawesi, kita rekam mereka nyanyi seperti ini. Nah itu kebudayaannya nggak maju dong, soalnya kita dengarnya itu aja. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan melodi yang mereka nyanyikan itu? Ya saya bikin musik jadi Rhapsody Nusantara, itu salah satunya, salah satu jalan keluarnya. Atau ya terserah mau tarian misalnya, tarian itu bisa dijadikan koreografi yang dipadukan dengan balet misalnya gitu. Itu kalau bahasa saya kita tuh sering minder sama orang mati Mas ya. Jadi kita merasa orang mati itu lebih hebat dari kita, lebih pintar dari kita. Jadi kita sembah-sembah yang sudah mati, yang sudah hidup-hidup kita hujat gitu kan. Nah itu kebudayaan itu sering gitu, mesti kita matiin biar kita puja-puja gitu maksudnya. Makanya begitu kan. Lah ini ya, saya terakhir kita ketemu dengan Mariska, kita sempat bahas sedikit tentang tembang puitik. Kalau nggak salah Mariska ini jatuh cinta dengan tembang puitik pertama kali waktu kerjasama dengan Mas Ananda, betul ya? Nah, itu coba cerita sedikit Mas Mariska. Pengalamannya itu seperti apa? Bagaimana caranya? Kenapa kok Mas Ananda bisa menginspirasi kamu untuk jatuh cinta dengan tembang puitik? Nah, jadi berkat tembang puitik awalnya aku cerita nih, awalnya aku sama sekali nggak ngerti apa itu tembang puitik. Bahkan tembang puitik pun kalau nggak salah adalah istilah yang Mas Ananda ciptakan. Bukan saya yang ciptakan, saya udah dapat itu dari sebetulnya tiap kali dulu kan saya kerja dengan Aneng Katamsi, Binu Sukaman segala macam, itu mereka udah ngomong tembang puitik. Itu saya datang ke Indonesia tuh udah ada istilah itu, tapi emang belum populer sih, karena emang belum ada yang bikin. Mereka tuh make istilah itu untuk lagu-lagunya Schubert. Nah itu tuh ada istilah westernnya namanya tuh art songs, gitu, yang mana diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh siapa kita nggak tahu, jadi tembang puitik, gitu. Nah art song sendiri a better translation. Karena nah intinya art song atau tembang puitik itu adalah lagu-lagu yang terinspirasi, yang teksnya tuh diambil dari karya sastra yang existing gitu, yang sudah ada, entah itu dari naskah drama, entah itu dari sajak dan sebagainya. Nah, aku sendiri pada saat itu aku sama sekali nggak tahu apa sih itu tembang puitik. Aku taunya literatur dan musik adalah dua hal yang berbeda. Musik ya musik, adanya di situ tuh lirik gitu ya, bukan teks
puitik atau apapun itu. Aku taunya musik sendiri, literatur sendiri. Tapi ketika ketemu dengan Mas Ananda, aku mulai mengenal yang namanya tembang puitik dan kebetulan itu menggabungkan dua hal yang aku suka. Nah, di sini peran penyanyi itu bukan buka mulut terus nyanyi aja dengan cantik pakai dress segala macam, tapi kita lebih jadi semacam storyteller atau jadi messenger, di mana yang itu tadi, kita tuh hanyalah sebuah media perantara dari apa yang mau disampaikan oleh teks. Firstly teks dulu, dari teks ditranslate dulu ke musik, ditambahin flavor, dari situ kita jadi perantaranya untuk. Ini dia, jadi musik tembang puitik ini sebenarnya sesuatu yang sangat intelektual ya. Musik yang menurut aku kategorinya sangat membutuhkan perenungan yang lebih dibandingkan itu, karena untuk mengerti konteks secara dua step kan berarti, secara karya sastranya lalu secara musikalnya kan ya. Jadi komponisnya itu bukan penciptanya sebenarnya. Saya ditentukan oleh puisinya. Jadi interpretasinya 2 kali kan Mas? 2 kali. Saya menginterpretasi dulu, terus habis itu saya kasih ke penyanyi. Diinterpretasikan oleh penyanyinya. Dan pada waktu itu berapa sih pengaruhnya interpretasi seorang penyanyi? Maksudnya begini Mas, pada waktu Mas menghidupkan musik, sebuah tembang puitik ya, menjadi sebuah karya musik, menjadi sebuah komposisi, itu bayangkan nggak waktu membuat itu siapa yang bakal nyanyi? Itu membuat prosesnya bakal lebih mudah nggak untuk itu bakal lebih mudah, karena tadi seperti saya bilang, saya jadi tahu warna suaranya seperti apa, range-nya seperti apa, jadi saya nggak kelewatan. Makanya saya selalu butuh untuk dibatasin. Kalau enggak, imajinasi itu bakal liar kan, dan imajinasi itu harus dikandangin gitu loh. Ini harus seperti ini. Tapi juga sebenarnya karena jadi saya dapat semacam pressure ya, semacam tekanan dari dua belah pihak nih, dari atas dan dari bawah. Dari atas tuh puisinya, penyairnya, dari bawah adalah musiciannya, musikusnya. Tapi kemudian juga sebetulnya yang tadi Nathan bilang, musik itu ngasih flavor ke puisinya. Sebenarnya juga nggak gitu. Ya ada benernya. Tapi penyair itu sebenarnya adalah seorang pelukis buat saya. Penyanyi adalah seorang pelukis? Bukan, penyair. Penyair itu adalah seorang pelukis. Tapi lukisan itu nggak bisa dilukis secara visual. Misalnya gini, Sapardi Djoko Damono ya, yang paling mudah sebagai contoh, dia ya tadi saya bilang soal dalam doaku, subuh ini kau menjelma langit yang semalaman tak memejamkan mata. Tapi itu masih belum terlalu visual. Sekarang ada puisinya yang lebih visual, misalnya merangkai detik demi detik, merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Detik demi detik merangkainya seperti bunga. Itu kan sesuatu yang visual, tapi kan susah gambarnya seperti apa. Itu jauh lebih gampang digambarkan ke dalam aural, yaitu ke dalam musik. Terus kemudian ada hal-hal yang dia ciptakan, kata-kata yang baru ya, yang sebenarnya dia ciptakan dari kata-kata yang udah ada untuk menggambarkan sesuatu keadaan. Misalnya, apakah kau yakin aku bisa melihat Maha sunyi yang meniti butir-butir gerimis? Maha sunyi yang meniti butir-butir gerimis. Maha sunyi itu adalah ada satu kata yang baru, tapi begitu kita dengar maha sunyi, kita tahu itu apa. Gitu. Dan itu satu hal yang memang sangat puitis, tapi juga sangat visual. Tapi visualnya kan nggak bisa gimana abstrak sekali, betul ya? Abstrak sekali. Dan itu hanya bisa digambarkan, dilukis dengan musik kan. Apa betul karena masalah kalau secara indera ya, kita tuh lebih gampang menerima sesuatu yang bisa kita gini, kalau saya ya sebagai orang awam ya, saya dengar sebuah puisi itu saya butuh merenung lebih jauh, lebih panjang untuk mengerti maksudnya gitu kan. Karena yang mau dia sampaikan itu bukan hanya arti tapi juga rasa. Metafor sebenarnya. Jadi sebenarnya sebenarnya itu nggak nyata. Kita ngerti tapi bukan sesuatu yang nyata. Dan musik itu bisa menambahkan satu rasa sehingga pada waktu orang mau mengerti metafor itu bisa lebih paham maksudnya. Dan bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan oleh secara lebih vivid, lebih jelas ya. Lah Mas, selama jadi komponis ya, kalau biasa seniman itu kan selalu ada satu karya yang membuat dia paling puas. Gitu Mas ya. Kira-kira untuk Mas Ananda sendiri, dengan kaitannya dengan tembang puitik tadi, kalau saya udah ada yang paling puas, saya berhenti. Soalnya
Soalnya kalau udah puas ya pasti saya nggak nerusin. Jadi ini masih terus dikejar ya, masih terus mengejar. Iya, dan karena nggak puas jadi terusin, terus kemudian kan itu tambah lama tambah berubah kan, karena bahasa musik tuh kan kita sebenarnya berubah terus ya. Artinya apa yang saya tulis sekarang dengan apa yang saya tulis 10 tahun lalu gitu, itu berubah. Walaupun kalau apa yang saya tulis hari ini sama kemarin mungkin nggak berubah. Tapi kalau kita lihat 10 tahun lalu gitu, oh ini harmoninya berubah. Cara pandang saya terhadap satu lukisan atau satu puisi itu berubah. Gitu loh. Puisinya sendiri kan berubah. Artinya gaya penulisan bahasa Indonesia kan sejak berapa puluh tahun yang lalu, sejak Chairil Anwar lewat Sapardi Djoko Damono, lewat Hasan Aspahani, terus sekarang tuh ada generasi baru gitu kan, itu semua juga berubah dan kitanya dipaksa mau nggak mau untuk berubah ya. Kita tuh artinya komponisnya yang mau. Nah, secara bahasa Mas ya, bahasa Indonesia tuh sering dikatakan sebagai bahasa yang kurang kaya karena vocabnya terbatas. Kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris ataupun bahasa misalnya Mas Ananda kan ngomong bahasa Spanyol nih, yang didasari oleh bahasa Latin. Nah, bahasa Indonesia itu kan seakan sangat terbatas dalam mengkomunikasikan sebuah pesan. Lah, itu kalau kaitannya dengan tembang puitik ini, Mas ya. Jadi kekayaan bahasa yang secara vocab apapun itu sangat terbatas itu, menurut Mas Ananda seberapa sih karya musik yang didasarkan sastra Indonesia ini bisa bersaing di luar negeri, Mas? Oh, sangat bisa, dan itu saya nggak setuju bahwa bahasa Indonesia tuh miskin apa tadi bilangnya? Tidak kurang kaya. Ya, miskin. Kosakatanya memang lebih sedikit. Betul, kosakatanya lebih sedikit, tapi bukan berarti Enggak benar. Sekarang kita lihat contohnya bahasa Inggris dan bahasa Spanyol lagi. Bahasanya Shakespeare. Sejak Shakespeare meninggal atau sejak dia nggak berkarya ya, bahasa Inggris tuh menurun jauh ribuan kata. Sekarang tuh yang ada di kamus bahasa Inggris itu hanya sekitar 20.000. Sedangkan Shakespeare tuh kalau nggak salah ada 26 apa 27.000. 26-27.000 kata. Dan zaman Shakespeare kata kerja melihat itu ada 21 kata. To see, to observe, to glance, to look at, to whatever lah. To stare, segala macam. Nggak tahu ada 21. Sekarang apa ada 21? Nggak ada. Karena jarang dipakai, betul. Jarang dipakai. Juga Miguel Cervantes dengan bahasa Spanyol. Sama Miguel Cervantes itu orang yang memperkaya bahasa Spanyol, tapi setelah dia meninggal itu ribuan kata juga nggak dipakai lagi. Itu bisa di Google tuh jumlah vocabulary-nya Shakespeare, jumlah vocabulary-nya Miguel Cervantes dengan bahasa Spanyol dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu justru tambah lama tambah kaya. Memang belum banyak. Ya orang lahirnya aja tahun 1928. Beda dengan bahasa Inggris yang zaman Shakespeare dan Cervantes meninggalnya tahunnya sama 1616. Ya itu udah berapa ratus tahun gitu loh. Ini kan bahasa kita juga dibikin oleh satu tim kan. Tahun 1928 itu kan bahasa-bahasa daerah dikumpulin terus ada tim yang gitu. Jadi bahasa kita ya baru hampir 100 tahun ya maklum lah kalau vocabulary-nya masih kurang, tapi kan kita justru bertambah-tambah terus. Kata lebay gitu misalnya. Dulu kan belum ada, tapi lebay itu buat saya satu kata yang indah loh. Saya suka tuh lebay, kayak senantiasa tuh kata-kata favorit saya. Senantiasa. Jauh tuh indah banget. Nah, ini Mas, ini pertanyaan mungkin yang dari kita yang saya nih bukan milenial, tapi kalau kayak Mariska kan milenial ya. Nah, untuk seorang milenial, seorang anak muda yang mulai mau berkarya dalam hal sastra, Mas, is it a good time sekarang? Dan bagaimana caranya mereka mengekspresikan itu? Kalau ada orang yang punya puisi, punya karya sastra, itu kira-kira cara terbaik untuk mereka mengekspresikan gimana? Kan lukis kan gampang, Instagram dan sebagainya. Tapi kalau karya sastra itu bukannya lebih sulit kan untuk mengekspresikan? Caranya gimana kalau menurut Mas? Bukannya sekarang justru lebih gampang dengan adanya social media? Seperti apa, Mas? Contohnya kalau ya kan, misalnya aja Twitter ya. Twitter itu kan sekarang membatasi kata-katanya jadi 200 berapa ya? 40 atau berapa ya? Karakter ya? Karakter ya. Dan itu sejak Twitter ada, itu ada yang namanya sastra Twitter kan? Sastra Twitter? Iya. Dan itu di Indonesia juga ada. Jadi Aan Mansur tuh bikin sastra Twitter. Bahkan Sapardi Djoko Damono udah nyoba, tapi dia kayaknya nggak, hatinya tuh nggak bisa di sana. Mungkin karena bukan milenial ya. Tapi ada
Terus kemudian ada beberapa juga di Spanyol, terutama di Amerika Latin ya. Jadi bikin puisi dengan keterbatasan, karena tadi yang saya bilang keterbatasan itu yang bikin kita jadi lebih kreatif kan. Gitu. Nah, terus ya status Facebook itu juga kita bisa bikin puisi dengan status Facebook kan. Tapi kemudian ada pembatasan karakter, yaitu jumlahnya 240 apa gitu. Nah, sekarang kita lagi-lagi butuh struktur kan. Makanya sekarang ada yang namanya seperti Sonian. Sonian itu bentuk baru yang tadinya dibentuk seperti haiku Jepang. Tapi ini terbentuk karena waktu itu Twitter yang sebelum sekarang itu kan terbatas 120 karakter kan. Nah, Sonian itu bentuk dari jumlah kata. Jadi Sonian itu 6 suku kata, 5 suku kata, 4 suku kata, 3 suku kata. Itu gitu. Itu yang namanya Sonian dan itu very Indonesian. Itu ditemukan oleh Sony. Aduh, saya lupa penyairnya, sorry banget. Tapi penyair yang pertama yang bikin itu tuh Sonian. Jadi 65432 suku kata. 6543. Jadi 4 baris. Yang nanti kita nyanyikan di Trawulan ya. Dia nyanyikan. Kalau saya nyanyi penonton bubar. Gitu. Tapi sebenarnya itu tadinya tuh untuk visualnya aja. Jadi puisinya tuh bakal kelihatannya kan begini. 6543. Tapi kemudian setelah kita baca, itu ternyata juga itu jadi, nah itu sesuatu yang nggak disengaja kan. Dia pengen bikin sesuatu yang visual dari puisi supaya bentuknya itu bisa kayak piramid terbalik gitu. Tapi ternyata setelah kita baca itu juga semakin ke bawah itu intensitasnya semakin fokus. Gitu. Dan yang mengembangkan Sonian itu justru bukan si Sony-nya itu, makanya saya lupa Sony siapa ya namanya penyair pertamanya itu, tapi orang-orang seperti Farid Siat atau Hasan Aspahani juga bikin beberapa gitu loh. Dan itu kemudian lagi-lagi itu menjadikan musik yang beda dengan musik yang sebelumnya. Karena musik kan dulu selalu ada A, B, A, ada contrasting sections, ada segala macam. Ini enggak, ini harus ikut dengan formnya itu gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mencari inspirasi, sebenarnya kita tuh bukan mencari inspirasi, tapi mencari orang yang membatasi kita. Orang atau apapun yang membatasi kita. Inspirasi adalah keterbatasan. Iya. Jadi inspirasi itu kita harus punya. Imajinasi itu bisa tapi itu terlalu wild, terlalu liar ya. Itu harus bisa ada yang ini loh, ini harusnya diginiin loh gitu. Harus ada yang membentuk. Wah, ini menarik nih. Berarti harus dibalik ya. Putting order. From chaos. Yes, exactly. Putting an order into chaos. No, from chaos. From chaos. Iya, putting order dari chaos itu. Berarti justru mencari keterbatasan untuk mengekang semua hal yang wild itu tadi menjadi sebuah bentuk ditarik nyata. Itu jadi sesuatu. Karena inspirasi itu, coba di ruangan ini inspirasinya banyak banget, terlalu banyak. Tapi kan kita terinspirasi oleh ini. Tapi nggak bisa dengan ini karena nggak ada hubungannya dengan ini. Misalnya kita lihat mana yang berhubungan gitu. Dan sebetulnya profesi saya yang beda dengan profesi pelukis segala macam, itu keuntungannya adalah sebagai composer. I compose. Compose itu artinya kan menyusun, bukan menciptakan. Yang berarti itu barang-barang itu udah ada di situ semua. Sama seperti Rhapsody Nusantara. Materialnya udah ada, itu tinggal disusun. Ada semua tapi chaotic, nggak bahasa Indonesianya. Berantakan. Nah, dalam hal ini justru ketika ada batasan, misalnya di Twitter yang cuma boleh sekian karakter, justru di situ orang dipaksa untuk memilih kan, yang mana yang mau dimasukin ke situ. Dari semua chaos ini mana yang mau di put into order. Jadi pada saat kita tuh mengkontekstualisasikan budaya atau seni dalam budaya modern, pada saat kita menciptakan budaya Indonesia modern, basically kita tuh mengambil batasan-batasan kita hari ini dan menggunakan itu sebagai satu bentuk untuk mewujudkan kalau hari ini budaya itu diciptakan seperti apa, begitu Mas ya? Justru buat aku sebagai interpreter musik-musiknya Mas Ananda nih, justru aku merasa momen-momen paling powerful justru datang ketika aku membawakan sajak-sajak yang berupa Sonian itu, yang misalnya kayak retweeting Aan Mansur yang benar-benar literally diambil dari tweet. Yang cuman beberapa baris kata. Itu nanti kamu nyanyikan di Trawulan ya? Aku akan nyanyikan 3 Sonian menjelang senja. Oh iya. Dan ya itu sih bisa dilihat yang cuman satu lagu mungkin cuman
10 detik, 15 detik. 10-15 detik aja lagunya. Ya tiga lagu itu 1 menit. Wow. Jadi ya satu lagu antara 10 sampai 20 detik. Oke. Wah, ini menarik sekali. Nah, bisa cerita sedikit Mariska, nanti Trowulan itu kapan ya? Acaranya kapan Trowulan? Acaranya itu untuk tayangnya sih kayaknya kita belum bisa reveal ya kapan ya, karena tanggalnya memang belum keluar. Cuman dalam minggu ini kita akan langsung mulai prosesnya perekaman audio sama taping untuk konser virtualnya. Ini lanjutan dari Tour Rhapsody Nusantara yang barusan diputar di YouTube ya, YouTube Budaya Saya. Dari Prambanan ya. YouTube Budaya Saya di Prambanan ini jadi lanjutan dari rangkaian itu ya. Wah, ini thank you banget untuk diskusinya. Ini sangat menarik. Yang favorit saya hari ini itu kita bicara masalah bagaimana mengkontekstualisasikan seni dan budaya dalam kondisi yang modern, menciptakan budaya Indonesia yang modern. Nah, nanti seperti apa itu budaya yang modern, bagaimana itu Rhapsody Nusantara, bagaimana itu tembang puitik, bagaimana Mas Ananda menerjemahkan puisi-puisi Sonian yang biasa dibuat untuk Twitter ke dalam musik Indonesia klasik, musik klasik Indonesia. Nanti tunggu pada waktu konser yang di Trowulan diputar. Thank you Mas Ananda dan Mariska. Thank you. Dan aku betul-betul looking forward untuk lihat konsernya. Sama-sama. Terima kasih Prajut. Selamat Prajut Asa. Bye. Hai Prajut, temukan Rajut Asa juga di Facebook, Instagram, dan YouTube. Sampai ketemu lagi para Prajut. See you.